Saudara masih bersama epidemiolog dari Universitas Erlangga di Jawa Timur, Windu Purnomo, ada pula pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Rian. Bung Rian, terkait dengan adanya varian Omikron ini, Indonesia tentu masih ketat ya sekarang. Tadi saya berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Untuk Indonesia, warga Indonesia ke Singapura itu lebih gampang, VTL, tanpa karantina. Tapi orang Singapura datang ke Indonesia, dia mesti ada visa dan lain sebagainya, kemudian untuk diurus. Artinya lebih sulit. Ini hal yang tepat dan harus dipertahankan setidaknya sampai akhir tahun atau seperti apa? Saya kira ini kebijakan masing-masing ya. Kita juga nggak bisa mengatakan apakah kita lebih baik, apa Singapura lebih baik ketimbang kita. Menurut saya sih, bahkan Indonesia lebih ketat loh ya. Iya, saya juga. Menurut saya sih begini, Singapura memang mereka mau mulai melonggarkan karena mereka tingkat kontrolnya tinggi. Indonesia masih bisa belum melonggarkan karena tingkat kontrolnya lebih rendah karena jumlah penduduk lebih banyak dan tingkat mobilitas lebih tinggi. Jadi saya kira kalau Indonesia lebih ketat, saya kira baguslah menurut saya karena tingkat kendali kita hanya seperti itu caranya membuat kita lebih safe gitu Mas. Iya, boleh nggak saya katakan seperti ini? Dulu kita belajar dari varian Delta misalnya pada Mei, Juni, Juli 2021 lalu. Itu karena pengetatan pintu masuk ke Indonesia yang bermasalah. Pada waktu itu kan kita ingat ada warga India yang masuk ke Indonesia dan kemudian ada juga cerita di mana mereka tidak melakukan karantina, kabur dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah alasan mengapa pada waktu itu varian Delta salah satunya ya menjadi cepat berkembang di Indonesia. Apakah kemudian hal itu satu-satunya menjadi utama bahwa pintu masuk, pintu gerbang utama, airport yang harus kemudian dijaga pertama kali saat ada varian baru? Iya, tapi masalah Delta itu yang di lapangan itu begini. Jadi ceritanya kita punya warga negara itu kan buruh migran, pekerja migran lah, PMI ya. Nah, pekerja migran kita di tempat masing-masing mereka bekerja itu tidak mendapatkan vaksinasi. Karena vaksinasi langka, toh. Nah, mereka pulang ke sini dengan virus yang ada itu. Jadi sebenarnya bukan teman-teman India yang waktu itu sedang libur Lebaran kalau tidak salah ya? Begini, mereka pulang kampung ya. Itu kan sebuah tradisi. Dan saya kira itu Mas Aiman betul sekali. Kita agak alpa dan mungkin kita kurang begitu memahami bahwa pintu masuk yang terbuka ini agak berbahaya. Nah, waktu itu memang jadi sebuah komplikasi kebijakan karena harusnya yang menutup itu adalah Menlu, tapi Menlu mengatakan itu tugasnya dari imigrasi. Jadi waktu itu memang sempat lempar-lemparan gitu loh. Nah, menurut saya sekarang sih sudah fix lah. Jadi memang bagi kita harus lebih tahu diri, kita harus lebih ketat gitu, dan kita harus lebih ngerti lah kira-kira gitu, Mas. Iya. Jadi pengetatan pintu gerbang, maksudnya airport di sini, ketika ada varian baru menjadi sebuah kemutlakan, harus dilakukan. Betul Mas Aiman, betul. Betul begitu Pak Windu? Jadi tidak ada jalan lain, sementara ini harus ada pengetatan di pintu gerbang. Iya, jadi satu-satunya itu kan, kalau kita mau berharap bahwa tidak ada varian baru yang muncul di luar masuk ke kita, ya tentu pintu masuk dan semua border harus kita jaga. Memang itu satu-satunya kan. Jadi tidak ada jalan lain, kita harus membatasi pergerakan dari luar ke dalam gitu. Oke. Itu Mas. Sejauh ini menurut Pak Windu sudah ketat atau belum kita? Atau memang ada banyak yang bisa lolos? Saya beberapa kali ke luar kota meskipun domestik ya, memang ketat ya, jadi harus menunjukkan e-hack dan lain sebagainya, tidak bisa nyelonong sembarangan, itu tidak bisa. Tapi apakah kemudian ada temuan lain mungkin dari Pak Windu dulu, nanti saya akan ke Pak Rian. Oke, jadi kan kita harus belajar dari pengalaman seperti yang sampaikan Pak Rian tadi ya, dari pengalaman apa yang pernah terjadi di sebelum bulan Juni-Juli ya, di mana kita mengalami peningkatan kasus yang luar biasa. Nah, itu kenapa? Karena muncul Delta varian kan. Nah, Delta varian itu kan berasal dari luar juga. Dan itu masuk ke Indonesia karena berarti kelengan kita di pintu masuk. Itu waktu itu ada PMI. Ya PMI banyak itu yang memang tidak dikarantina secara proper ya. Jadi ada karantina kan waktu itu dibagi dua kan ya di beberapa daerah. Pertama dilakukan di provinsi, sisanya di kabupaten. Yang di kabupaten itu banyak yang mereka begitu datang ya selesai karantina di provinsi yang sebetulnya waktunya belum habis ya, kemudian diteruskan ke kabupaten. Ternyata
ternyata di kabupaten langsung dipulangkan. Nah, itu bagaimana itu? Nah, itu contoh ya, belum lagi memang yang tadi ada kapal yang membawa warga India datang misalnya di Cilacap dan sebagainya, dan itu ternyata positif ya. Nah, jadi artinya memang kita banyak bocor pada waktu menjelang Juni-Juli itu ya, sehingga kita mengalami lonjakan yang luar biasa. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai ini terjadi kembali ya. Jadi kita mengulang kesalahan yang sama. Jadi kita harus tetap tutup pintu masuk kita dari negara-negara para pelaku perjalanan internasional yang berasal dari negara-negara yang memang di sana sedang muncul varian ini dan yang dicurigai gitu ya, yang probable gitu ya. Jadi ada 11 negara itu. Jadi saya kira itu sudah tepat. Cuma itu masih ada beberapa diskresi meskipun memang mendapatkan perlakuan khusus yang ketat. Tapi misal pejabatnya maksudnya Anda mengatakan itu ya, pejabat-pejabat dari negara yang di-ban atau diblokade itu. Itu sementara dulu aja ya, ditunda dulu kedatangan mereka, meskipun memang ini kan kita menjelang ada pertemuan internasional G20. Tingkat menteri G20 kan. G20 ini ya ini juga berisiko. Jadi menurut saya kalau bisa ditunda dulu lah. Ya, ditunda dulu. WTO aja ditunda kok. Ya. Oh, maksud Anda G20 ditunda dulu? Menurut saya lebih baik begitu. Itu lebih aman, ya. Oke. Atau kalau memang dilakukan ya bubble-nya betul-betul harus luar biasa ketat, tidak boleh bocor. Oke, maksudnya bubble penjagaannya ya? Ini jadi artinya mereka yang berasal dari luar tadi betul-betul tidak boleh ketemu dengan orang di luar mereka gitu ya. Jadi itu warga negara kita gitu. Ya, jadi jangan sampai yang dari luar itu ketemu, berjumpa ya dalam aktivitas yang sama dan sebagainya dengan warga kita. Jadi pergerakannya dibatasi, jangan ada kontak dengan warga kita walaupun mereka punya pekerjaan, mereka punya tanggung jawab di G20 tadi. Loh ya, kalau sesama yang misalnya panitia, ya memang tetap nggak mungkin kita pisahkan. Tetapi LO ketika selesai, tentu harus ada karantina bagi warga negara kita sendiri. Ya, begitu selesai karantinanya harus ketat. Ya tadi 14 hari misalnya. Ya, setelah usai, gitu. Saya tanya ke Bung Rian terakhir, apakah G20 selayaknya ditunda atau jalan dengan catatan khusus? Begini loh, menurut saya ini pemerintah kan sudah mengajari kita bagaimana sekolah daring, meeting daring. Loh, ini kan bisa juga daring gitu loh. Saya itu hanya mengatakan kalau bisa jangan sampai yang namanya G20 itu dipaksakan hanya karena meningkatkan pariwisata atau ekspos. Ini pemerintah harus konsisten. Begini, saran saya sih tetap saja G20 jalan tapi daring. Kalau masalah lobby kan bisa lobby orang ke orang dengan pertemuan lewat daring kan. Jadi buat tema saya kita udah sepakat ya, pemerintah mengajari rakyatnya untuk hidup secara digital gitu kan ya. Kita udah goes digital, ada literasi digital oleh Menteri Kominfo. Ya sudah, pemerintah harus konsisten. Tidak boleh pemerintah memerintahkan rakyat seperti ini, pemerintah nggak konsisten. Yang namanya menolong ekonomi nggak dengan cara ini. For the time being, sementara ini, gitu loh. Nah, seperti di dalam kita punya teladan ya. Yang namanya pemerintah itu harus memberikan teladan kepada rakyatnya apapun resikonya, karena selama ini kita tidak cukup hanya yang namanya memberi contoh. Kan pemerintah sekarang memberi contoh kan, itu nggak cukup. Pemerintah sekarang menjadi contoh. Nah ini yang penting lagi. Jadi dengan demikian ini adalah pengorbanan dan memang mahal. Kenapa mahal? Oh sudah terlanjur janji, tapi tidak apa. Semua orang mengerti kok. Nah ini bagaimana tinggal kita memanajemen proses G20. Baik. Dan itu lebih penting lagi, gitu Mas. Jadi eventnya tetap jalan, tapi caranya yang kemudian dimodifikasi. Lebih banyak online, begitulah kurang lebih. Nah, totally online Pak Buli. Bahkan totally online. Baik. Ya. Terima kasih Bung Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Pak Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Erlangga di Jawa Timur. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.